Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, para ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan mengkaji pelajaran ke-7 tentang jumlah fi'liyah. Atau mungkin sebenarnya ini pelajaran ke-8 kalau mengikuti urutan di buku ya. Sebentar, saya masukkan yang versi bahasa Arabnya. Pelajaran kita kali ini memiliki judul Al-Jumlah Al-Fi'liyah. Al-Jumlah Al-Fi'liyah. Apa itu Al-Jumlah Al-Fi'liyah? Al-Jumlah sendiri adalah kalimat. Yang dimaksud dengan Al-Jumlah adalah kalimat. Lalu yang dimaksud dengan Al-Fi'liyah adalah ya diawali dengan fi'il nanti ya. Diawali dengan fi'il. Jadi di dalam bahasa Arab, kalimat itu ada dua jenis. Pernah saya sebutkan sebelumnya atau belum ini? Belum ya. Pembagian kalimat ya. Saya sebutkan di sini. Al-jumlah dalam bahasa Arab itu berarti kalimat. Kalimat berarti gabungan lebih dari satu kata, entah dua kata atau lebih, yang memiliki faedah. Alias memiliki faedah yang dimaksud adalah sempurna. Kalimat ini dalam bahasa Arab ada dua, tidak ada yang ketiga. Oke, tidak ada yang ketiga. Yang pertama disebut dengan al-jumlah al-ismiyah yang kemarin kita pelajari dengan materi mubtada dan khobar. Oke, ini namanya jumlah ismiyah. Lalu ada yang sekarang kita akan pelajari, yaitu al-jumlah al-fi'liyah. Nah, apa beda antara kedua ini? Gampang, simple, mudah, sesuai dengan namanya. Maksudnya sesuai dengan namanya gimana? Ismiyah berarti yang diawali oleh isim. Oke, fi'liyah berarti yang diawali oleh fi'il. Oke, saya tunjukkan dengan contoh maka akan semakin jelas. Saya contohkan ya. Saya contohkan. Kalau yang ismiyah misalnya Muhammadun jalisun. Oke. Yang jumlah fi'liyah contohnya jalasa Muhammadun. Oke. Direnungi dua contoh ini. Mari kita lihat yang ismiyah. Muhammadun jalisun. Kata pertama apa ini? Isim, fi'il atau huruf? Kata pertama di sini. Apa ini? Isim. Isim. Isim kalau di awal kalimat diistilahkan dengan apa di pertemuan kemarin? Mubtada. Mubtada. Oke, jadi dia isim dan dia berarti mubtada. Jelas ya? Jalisun, kata yang melengkapi mubtada tadi disebut dengan khobar. Berarti secara kesimpulan, jumlah ismiyah adalah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Gampang ya? Jumlah ismiyah berarti terdiri dari mubtada dan khobar. Diawali oleh isim. Mudah? Sekarang kita pindah yang jumlah fi'liyah yang sekarang akan kita pelajari. Diawali oleh isim, fi'il atau huruf ini. Jalasa. Fi'il, kata kerja. Fi'il, kata kerja. Ketika seperti saya bilang selalu, apabila Anda menemukan sebuah fi'il, maka segera cari fa'ilnya. Karena fi'il tidak mungkin tidak punya fa'il. Pasti punya fa'il. Jadi Muhammadun di sini adalah pelakunya, fa'il. Jelas ya? Maka secara kesimpulan,
Jumlah ismiyah adalah yang terdiri dari mubtada dan khobar, dan jumlah fi'liyah adalah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Mudah? Mudah insyaallah. Ini dicatat ya. Ini dicatat, kecuali kalau antum sudah paham dan sudah hafal. Kalau misalnya baru mengerti hal ini, dicatat. Karena ilmu itu seperti hewan buruan. Kalau antum berburu, ya, nggak bawa tali, antum habis dapat hewan, nggak diikat, ikabur hewannya ya. Sama juga dengan ilmu. Dapat baru ilmu nih, nggak dicatat, hilang, lepas. Seperti hewan buruan. Itu kata para ulama dalam sebuah syair. Baik, intinya di sini jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, perbedaannya begitu. Yang diawali dengan isim, ismiyah. Mubtada dan khabar. Yang diawali dengan fi'il, fi'liyah. Fi'il dan fa'il. Baik, kita masuk kepada kitab Nahwu Wadih yang sudah kita lihat. Jumlah fi'liyah berarti membahas jenis kedua dari jumlah yang kita bahas tadi. Oke. Perhatikan di sini. Contoh-contohnya, lama'al barqu. Petir tersebut berkilap. Ya, cahayanya itu bercahaya gitu ya. Petir tersebut bercahaya. Barq itu kilat sebenarnya ya. Barq itu kilat atau petir juga sama aja. Awadh-dhi'bu, serigala tersebut melolong. Yasqutu thalju, salju tersebut jatuh. Salju tersebut jatuh. Terus yashtaddul bardu. Yashtaddu itu mengeras, mengeras atau menguat. Menjadi kuat, menjadi parah. Ya, yashtaddu itu menjadi kuat. Menjadi syadid. Dinginnya menjadi kuat, sangat dingin. Yang kelima, iqtifil wardata, petiklah bunga tersebut. Bunga yang dimaksud di sini wardah, bunga mawar berarti. Khudil kitab, ambillah kitab itu. Dari contoh-contoh berikut ya, kita bisa melihat bahwasanya setiap contoh ini ya tersusun dari fi'il dan fa'il. Setiap jumlah yang dimulai dengan fi'il maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, para ikhwan dan akhwat sekalian, lama'al barqu. Lama'a, isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il. Awadh-dhi'bu, awa, isim fi'il atau huruf? Fi'il. Dua fi'il ini adalah jenis fi'il apa? Nomor 1 dan 2. Madi. Jenis fi'il madhi. Pernah kita pelajari ya. Kata kerja yang menunjukkan masa lalu. Nomor 3 dan 4, yasqutu thalju dan yashtaddul bardu. Yasqutu dan yashtaddu itu apa? Mudari. Fi'il juga. Mudari. Jenisnya apa? Fi'il Mudari. mudhari'. Oke. Yang terakhir 5 dan 6, iqtif dan khudh. Iqtif dan khudh ini juga fi'il. Jenisnya fi'il apa? Amar. Amr. Fi'il amar. Oke. Amar. Antum perhatikan di sini, dari 6 contoh barusan, semuanya diawali oleh fi'il. Maka ingatlah kaidah berikut, setiap kalimat, kullu jumlatin, ya, mabdu'atun bil fi'li, atau mabdu'atun bi fi'lin, tusamma jumlatan fi'liyatan. Kaidahnya berbunyi, setiap kalimat yang diawali dengan fi'il, berarti dia jumlah fi'liyah. Oke? Berarti dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Tadi sudah saya jelaskan di sini perbedaannya. Jumlah ismiyah adalah yang diawali dengan isim, berarti terdiri dari mubtada dan khobar. Penjelasannya tadi sudah. Jumlah fi'liyah adalah yang diawali dengan fi'il, berarti terdiri dari fi'il dan fa'il. Oke. Baik. Kita lanjut dengan kaidah kesimpulan. Kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyatan. Kaidah berikut berbunyi, setiap kesusunan kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Oke ya. Tetapi yang dimaksud khusus yaitu fi'ilnya disebut terlebih dahulu. Fi'ilnya ada di awal. Jelas? Mafhum insyaallah? Berarti harus komponennya fi'il dan fa'il. Jumlah ismiyah berarti mubtada dan khobar.
Yang ini fi'il dan fa'il. Saya ringkaskan lagi biar mudah ingat. Bentar. Saya ringkaskan lagi biar mudah ingat. Catat baik-baik ya. Bahwasanya jumlah ismiyah berarti adalah gabungan antara mubtada dan khobar. Saya tulis di sini mubtada plus khobar. Jumlah fi'liyah berarti fi'il plus fa'il. Oke. Tidak ada jenis ketiga. Hanya ada dua jenis jumlah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Baik. Bisa dicatat dulu. Lalu kita lanjut. Berarti dari kesimpulan barusan ya, kita sudah siap untuk membahas latihan-latihan berikut ini. Nah, perintahnya di sini, datangkan fa'il untuk fi'il berikut. Seperti yang saya sebutkan, setiap kita menemukan fi'il, harus ingat fi'il tadi pasti butuh fa'il. Nggak mungkin ada pekerjaan tanpa pelaku. Kalau ada pekerjaan atau perbuatan, pasti butuh pelaku. Ada ciptaan, berarti harus ada pencipta. Tidak mungkin, tidak ada. Jelas ya? Ada barang yang hilang, berarti ada yang mengambil. Ada sesuatu yang dimakan, berarti ada yang memakan. Ketika ada sebuah perbuatan, maka itu pasti ada pelakunya. Nah, di sini antum diminta untuk meletakkan dalam contoh-contoh berikut. Latihannya ada 12 soal untuk latihan 1. At-tamrinul awal. Yuk, silakan siapa yang siap? Mala. Kita isi dengan apa ini? Mala. Condong. Nggak bisa. Asyamsu itu perempuan. Mala al-qamaru. Condong, istilahnya lebih tepatnya kita cari yang lain selain al-qamar. Kira-kira apa? Kalau benda langit itu bukan mala. Kalau dia itu misalnya jatuh atau berpindah itu zala jadinya, tergelincir. Nah, gitu ya. Kalau condong ini beda, dipakai untuk misalnya pohon, misalnya sesuatu yang bergerak ke arah tertentu, itu namanya mala. Mala al-manaratu. Apa yang condong kira-kira? Jadi dia bergerak miring atau bukan miring, apa istilahnya ya? Terarah kepada arah tertentu. Malal hajaru boleh. Misalnya atau lebih tepatnya kita isi dengan malar rojulu juga bisa. Orang itu juga bisa. Mala ar-rajulu. Lebih gampang ya. Laki-laki tersebut condong. Condong kemana? Nanti itu dibahas. Di sini tidak disebutkan kaitannya. Cuma diminta sebutkan fa'ilnya. Baik. Terus, nomor 2. Rakam itsnain. Siapa yang bisa mengisi? Gharrada Muhammadun. Bersiul di sini lebih khusus untuk burung biasanya ya. Ustaz. Apa? Gharrada tayru. Usfuru boleh. Gharrada tayru atau usfuru boleh. Ya, bersiul saya kurang tahu kalau untuk manusia ya. Di sini harus cek lagi ke kamus apakah gharrada bisa untuk manusia. Saya ketika menyalahkan bukan berarti yang saya salahkan tadi tidak ada. Tapi saya membangun contoh saya di atas apa yang saya tahu. Jelas ya? Misal tadi ada yang bilang malal qamar, bisa jadi benar. Jelas. Iya. Bisa jadi benar. Tetapi di sini gharrada tayru saya bangun di atas apa yang saya ketahui bahwa gharrada ini biasanya dipakai untuk burung. Oke? Jadi sebenarnya ini adalah berkicau ya. Berkicau. Nah, kalau sekarang gharrada ini diistilahkan dengan tweet di Twitter. Jadi kalau ada fulan, gharrada fulan, dia berarti lagi posting di Twitter. Nah, sekarang itu diistilahkan dengan gharrada. Baik, rakam 3 nomor 3, inkasara. Siapa bisa isi? Silakan. Al-kubu. Apa? Apa Humam? Al-kubu. Inkasarul kubu, bagus ya. Gelas tersebut pecah. Masya Allah. Humam ini masih usia berapa Humam? Humam?
10 Ustaz. 10 ya, masih 10 ya. Masya Allah luar biasa. Masih usia 10. Lanjut nomor 4. Kita isi apa ini? Asmara titik-titik. Syajarat. Syajarat. Nggak bisa. Syajarah perempuan. Ayo kita isi apa? Berbuah. Mm-mm. Hmm. Siapa yang bisa? Ayo, para akhwat, para ikhwan semua, silakan. Al-amalu. Asmaral. Al-amalu. Al-amalu boleh. Al-ilmu ya, lebih tepatnya. Asmaral ilmu. Ya. Al-amalu. Atau kalau misalnya kita mau pakai pohon, misalnya pohon kurma. Apa bahasa Arabnya pohon kurma? Nakhil. Nakhil ya. Nakhilu. Ya, Asmaran nakhilu. nakhilu. Bisa seperti itu ya. Nakhil. Asmara an-nakhilu. Kita isi dengan pohon bisa atau misalnya tanaman lain. Tanaman yang berbuah kita bisa masukkan di situ juga. Kita lanjut. Nomor 5, yantasiru artinya menang. Kita isi dengan apa ini? Fa'ilnya? Al-waladu. Yantasiru al-waladu boleh tapi Yantasirul kita cari yang muslimu. lain. Bagus, yantasirul Yantasirul muslimu. muslimu. Contoh yang bagus, orang-orang muslim menang. Oke, lanjut. Yatamazzaku. Ini bukan menyobek ya, yatamazzaku ini salah artinya, bukan menyobek. Yatamazzaku itu tersobek. Dia tidak pakai objek, intransitif kalau di bahasa Indonesia ya. Tersobek. Kalau di bahasa ya, kalau di bahasa Arab nanti disebut dengan fi'il lazim. Yatamazzaku apa? Ar-risalah. Al-waraqu. Al-waraqu. Kertas tersebut tersobek. Bukan menyobek itu ya, salah. Nih, saya sambil cek lagi kalau misalnya takut saya yang salah. Jadi memang kalau sudah pakai wazan tafa'ala di situ, maka yang dimaksud adalah nggak bisa ini. Ma'na tamazzaqa. Yang dimaksud adalah tersobek, bukan menyobek. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Siapa yang siap nomor 7? Yashku. Yashku. Yasku tiflu. Yashku Yashku. at-tiflu. Boleh. Yashku tiflu. Anak kecil tersebut mengeluh atau mengadu, melapor. Mengadu ya. Lanjut. Ihtaraqa. Titik-titik. Terbakar apa? Antum bisa sambil buka kamus, bisa sambil pakai Google Translate, bebas. Biar semakin cepat bisa. Al-khashabu. Ihtaraqal khashabu. Bagus. Ihtaraqal. Apa artinya al-khashab? Kayu. Kayu, batang kayu ya. Ihtaraqal khashab. Oke, ya akhwat lagi. Bagus, sudah ada akhwat mulai bersuara ya. Lanjut, nomor 9. Yastafu titik-titik. Yastafu berbaris. Apa kira-kira? Gampang banget ini. Biasanya berbaris apa? Murid-murid. Gimana kita bilang? Yastafu at-tullabu. Boleh. Murid-murid berbaris. Yastafu at-tullabu. Terus yantafi'u titik-titik. Kita isi apa? Padam. Intafa'a yantafi'u padam. Naru nggak bisa. Annar itu perempuan. Anar perempuan. Kita isi apa ini? Padam lampu, ya itu. Padam lampu. Apa? Misbah. Yantafi'ul Al-misbah. misbahu. Yantafi'ul misbahu. Lanjut, nomor 11. Tusyriqu, terbit atau bercahaya. Syamsu. Asyamsu. Nah, ini baru benar pakai asyamsu karena di situ pakai perempuan ya, tusyriqu asyamsu. Lanjut, dhahika titik-titik. Di siapa nih? As-syaitanu. Dhahika syaitanu. Kita cari contoh yang lain aja. Kalau setan tertawa kan berarti itu kabar buruk untuk seseorang. Berarti apa ini? Teringat hadis Ustaz. Oh, ingat hadis. Apa ini? Dhahikal
Al-waladu. Oke, dhahikal waladu. Anak kecil tersebut tertawa. Masya Allah. Teringat hadis nih, luar biasa. Contoh dari hadis ya. Baik, ini jawabannya untuk latihan 1. Mudah ya. Mudah. Masalahnya mungkin, aduh Ustaz, saya nggak banyak kosakata nih. Banyak saya tidak tahu kosakata. Ya saya sarankan berarti antum harus mengikuti pembelajaran bahasa Arab yang dasar-dasar. Buku-buku yang dasar-dasar itu, Arabiyah Bani Daik, Durusul Lughah, dan lain-lain, itu membantu menambah banyak kosakata dan praktek penerapannya. Di sini hanya membahas grammar aja. Di sini hanya grammar. Grammar ya tata bahasa aja. Bukan membahas secara praktik sehari-hari atau apa. Enggak, di sini benar-benar hanya bahas grammar. Itu yang dimaksud dengan ilmu nahwu. Kita lanjut latihan 2. Kali ini dibalik, titik-titiknya diisi dengan fi'il. Tapi di sini minta fi'il madhi. Berikan fi'il madhi. Yuk, silakan dimulai. Al-hilal. Kita isi apa nih? Tola'a. Tola'a, bagus. Pak Abu Ahmad. Tola'al hilalu. Apa artinya tola'a? Terbit. Terbit. Oke. Terbit. Lanjut. Titik-titik an-nujumu. Yuk, kita isi apa ini? Ayo akhwat. Yang mau kalian akhwat juga. Biasanya akhwat semangat-semangat belajarnya. Ayo, titik-titik an-nujum. Kita isi apa? Apa tadi? Bercahaya tadi. Lama'a. Lama'an nujumu. Tadi kan ada lama'al barku di awal ya. Nah, lama'an nujum. Bercahaya. Bukan Berkilau-kilau. lama'at. Lama'a. Bukan lama'at. Bukan lama'at, Ustaz. Oh iya. Betul, lama'at seharusnya ya, karena ini jamak. Tetapi boleh sebenarnya sih. Bagus, Pak. Oh, boleh ya. Enggak sih. Ada riwayat cuman. Jadi ada perselisihan masalah itu. Intinya lanjut dulu aja. Saya takut salah. Jadi lebih baik betul tadi dari Pak Abu Ahmad. Kita pakai kaidah yang umum aja. Jamak tidak berakal itu sama dengan satu perempuan. Maka harus ada tambahan tak marbutah ya. Ditambah aja ya. Berarti ya. Kenapa saya hapus? Lama'atin nujum. Bagus Pak Abu Ahmad. Lama'atin nujum. Bintang-bintang tersebut berkilauan. Berkelap-kelip gitu ya istilahnya ya. Kelap-kelip. Baik. Titik-titik al-misbah. Kita isi apa nih? Siapa yang bisa? Kita isi apa nih? Titik-titik al-misbahu. Nawwara misbahu. Nawwara boleh, tetapi di situ nawwara butuh objek. Kita cari yang tidak pakai objek. Kira-kira? Misbahu. Pakai fi'il madhi ya. Nawwara betul, nawwara al-misbahu. Kita isi nawwara. Ada lagi selain nawwara, ada banyak. Boleh, silakan. Fitriyah. Apa? Ista'ala. Ista'ala boleh. Nah, ini yang tidak pakai objek. Ista'ala. Ista'ala al-misbahu, nawwara al-misbahu. Boleh juga, tapi nawwara butuh objek atau punya objek. Terus adha'a juga bisa. Kita lanjut nomor 4. Titik-titik adh-dhalamu. Ini di siapa nih? Titik-titik. Dhalam ini bukan gelap ya. Adh-dhalam itu kegelapan. Beda. Gelap dengan kegelapan beda. Adh-dhalam ini kegelapan. Kalau gelap, mudlim. Gelap itu mudlim. Bisa ja'a dholamu, bisa? Apa artinya Pak? Kira-kira. Telah datang gelap. Iya, ja'a dhalam boleh. Ja'a dhalamu. Ja'a artinya datang. Bagus. Telah datang kegelapan. Ya, dia adalah masdar ya. Lanjut. Rakam khamsah. Titik-titik ad-diku. Ayam jantan. Ini apa kemarin? Soha. Soha. Betul soha? Sohad diku. Berkokok. Ayam berkokok. Betul ya. Soha itu kan berteriak. Kalau dipakai ad-diku, benar ya. Kira-kira yang dimaksud berkokok. Saya lupa untuk bunyinya ayam jantan itu apa. Bentar. Saya cek lagi. Iya, sohadiku betul. Soha itu berteriak kalau biasa, tapi kalau yang dimaksud dengan ayam jantan, dikaitkan ayam jantan berarti berkokok. Satu mengambil. Lanjut, titik-titik al-asad. Al-asad sebenarnya lebih tepat bukan macan, tapi singa ya. Singa mengambil. Kemarin lupa. Apa?
Titik-titik al-asad. Kita isi apa nih? Apa? Kira-kira. Jara boleh. Jaral asadu. Berlari. Berlari. Bagus. Jara berlari al-asadu. Kalau mengaum itu artinya apa ya? Lupa saya. Mengaum ya. Saya juga lupa ya. Kemarin ngajar di sastra ada itu mengaum. Kita lompati dulu. Lanjut. Titik-titik az-zi'bu. Tadi apa ini? Melolong. Serigala melolong. Melolong tadi apa? Awal. Awa. Awa Awa. dzi'bu. Kita lanjut. Rakam 8, nomor 8. Titik-titik al-himar. Apa suaranya al-himar? Apa suaranya al-himar? Saya juga sampai nyari ini ya. Karena saya juga nggak tahu. Untuk penamaannya. Lagi saya cari ya. Untuk fiilnya maksudnya. Untuk Ada fiilnya. apa itu? Apakah sohila seperti dengan kuda? Bukan ya. Ada. Apa? Ada. Atau sebenarnya nggak usah suaranya aja ya. Kan bisa nggak harus suara ini. Suaranya. Kita isi Bisa dengan lari juga masya, boleh. berjalan. Masya berjalan. Iya, saya malah kepikiran suara ya. Ngapain kita cari yang sulit? Masyal himaru. Oke. Rokiba juga ya. Rokiba nggak bisa. Kalau rokiba orangnya yang mengendarai. Rokib tuh. Rokib Oh, tuh al-himara. al-himara tapi jadi maf'ul bihi. Tadi Oke, sekarang kita isi dengan fi'il mudhari'. Titik-titik al-usfuru. Kita isi dengan apa nih? Tadi. Gharrada. Kalau fi'il madhi, fi'il mudhari'nya Yuridu. yugharridu. 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 Oke, titik-titik al-hurru. Bukan merdek, al-hurru. Kemerdekaan ya, al-hurru. Baik, kita isi dengan apa ini? Titik-titik al-hurru. Orang yang merdeka ya. Hur itu orang yang merdeka, orangnya. Apa kira-kira? Telah. Senang. Apa bahasa Arabnya senang? Sa'idu. Apa? Sa'idu. Fariha. Fariha. Kalau di sini Oh, yafrahu. Yafrahul Oh. hurru. Orang yang merdeka Yafrah. tersebut, hur ini lawan abd. Lawannya al-abd. Al-abd itu orang hamba sahaya, orang budak. Kita ini al-hur. Kita semua ini al-hur. Kita lanjut. Rakam 3 titik-titik al-matar. Kita isi apa nih? Fi'il mudhari'. Yanzilu. Yanzilu al-mataru. Bagus. Yanzilu turun. Hujan turun. Yanzilul mataru. Titik-titik al-wardatu. Bunga mawar. Kita isi apa nih? Apa? Bunga. Mekar. Apa bahasa Arabnya mekar? Apa? Bahasa Arabnya mekar. In fataha. In fahata. In fataha tan fatihu. Berarti sini ya. Tan fatihul wardatu. Tan fatihu. Seperti saya bilang, Ayam Fatihu. antum bisa sambil membuka kamus atau melihat di aplikasi atau Google Translate, bebas. Ya, nanti tinggal saya koreksi. Titik-titik ats-tsaubu. Yang kelima. Yaghsilus sawb. Enggak, kalau yaghsilu orangnya yang mencuci. Ats-tsaub di sini bajunya. Yalbasu. Apa? Yalbasu. Yalbisu. Enggak bisa. Kalau yalbasu orangnya yang pakai. Yaswaddu. Yaswaddu, boleh menghitam. Bagus, yaswaddu. Baju tersebut menghitam. Atau baju tersebut kering atau basah. Nah, tinggal dicari fiilnya. Baju tersebut jatuh, yasqutu thawbu. Jatuh misalnya. Lanjut nomor 6, titik-titik an-nar. Titik-titik an-nar. Kita isi apa nih? Api tersebut menyala. Yaltahibu. Taltahibu, bagus. Tapi karena dia
ya perempuan, taltahibu. Bagus. Bergejolak ya, taltahibu ini apinya membara, bergejolak. Nomor 7, titik-titik al-lissu. Pencuri. Pencuri. Dari siapa nih? Pencuri. Pencuri tersebut sedang mencuri. Apa bahasa Arabnya mencuri? Yasruku. Yasriqu. Yasriqul lissu. Oke. Terus titik-titik at-tajiru. Pedagang tersebut ngapain biasanya pedagang? Saudagar di sini. Yabi'u. Menjual. Yabi'u. Yabi'u tajiru. Pedagang tersebut menjual sesuatu. Tapi dia butuh maf'ul bihi. Sini nggak apa-apa, nggak usah kita sebutkan dulu. Ini jawabannya untuk latihan 3. Tidak harus ini hanya contoh aja. Jawabannya tidak harus ini. Nah, kita lanjut. Sekarang diisi dengan jadikan kalimat di bawah ini sebagai maf'ul bihi. Kemudian isilah titik-titik di bawah ini berupa fi'il dan fa'il. Oh, jadi di sini seharusnya tidak diharokatin nih belakang ya. Al-ghanam di sini diubah semuanya jadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi kemarin kita pelajari berharokat akhir apa? Fathah. Maka kita al-ghanama, al-marida, al-khushaba, al-qamha. Bukan qamaha ini ya. Mimnya disukunkan. Al-qutna, al-baba, asyata, al-kitaba. Oke. Udah kita ubah jadi maf'ul bihi semua, tinggal kita isi titik-titik fi'il dan fa'ilnya kita sebut, terus kita isi al-ghanama. Kambing. Yuk, kita siapa nih? Menggembala. Isi fi'il, isi fa'il, terus al-ghanam. Menggembala. Makan, bisa juga makan. Makan kambing. Oh, Gimana? ya. Kita siapa nih? Ya, kulu. Loh, ghanamnya itu maf'ul bihi. Butuh pelaku. Ya kulu, siapa yang ya kulu? Gonama. Oke, ya kulu. Yakuluhumam al-gonama. Oke, boleh. Misalnya ya kulu al-abu al-ghanama. Ayah tersebut makan kambing. Nomor 2, titik-titik al-maridah. Kita isi dengan fi'il dan fa'il. Yu'aliju tabibul maridah. Bagus. Yu'aliju. Yu'aliju mengobati. Yu'aliju at-tabibu al-maridah. Dokter tersebut menyembuhkan atau mengobati orang yang sakit. Titik-titik al-khushaba. Kita isi apa? Membawa. Apa yang membawa kayu? Misalnya? Gimana ini? Hamala. 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 Oke, Ya, hamala fiilnya? Hamala Pelakunya? Hamidun al-khosabah. Boleh. Hamala Hamidun al-khosabah. Hamid membawa kayu. Keempat, titik-titik al-qamha. Pedagang tersebut menjual gandum. Gimana bahasa Arabnya? Ba'a Ba'a tajirun ba'at tajiru tajiru al-qamha. al-qamha. Oke. Titik-titik al-qutna. Petani tersebut menanam kapas. Menanam tanaman kapas. Menanam. Apa? Ayo, murajaah lagi kosakatanya. Waktu Zara'a atau kenapa? Oh iya, zara'a. Zara'a. Petani apa bahasa Arabnya? Al-falahu. Al-falahu Al-qutna. al-qutna. Oke, titik-titik al-baba. Gampang banget. Fataha Sulaik. Fataha, membuka. Siapa yang membuka? Fatahatil midu al-baba. Boleh. Fatahat tilmidhu al-baba. Nomor 7, titik-titik asyah. Asyah biri-biri ya, kambing, domba gitu ya. Kita isi dan apa nih? Yadbahu. Hmm? Yadbahu. Yadbahu, boleh. Yadbahu atau zabaha, menyembelih. Siapa yang menyembelih? Ismail. Zabaha Ismail Abi. asyata.
Boleh. Ismail menyembelih biri-biri. Zabaha menyembelih. Titik al-kitabah. Ya, siapa nih? Membaca. Yaqra'u. Oke, yaqra'u. Yaqra'u abi al-kitabah. Yaqra'u abi al-kitabah. Ayahku membaca buku. Oke, jadi di sini benar-benar dilatih kita nyari fiil dan fa'il. Butuh lagi murajaah lagi ya. Baik, kita lanjut. Sekarang yang ini kita lompati yang mengarang-mengarang. Antum susun sendiri seperti di latihan 5. Kita bisa lihat di latihan 5 ini, yaitu adalah membuat 6 susunan. Di situ ada 3 buah susunan kalimat dengan fi'il madhi, ada 3 buah susunan dengan kalimat fi'il mudhari'. Ya, ini mengarang sendiri bebas. Terus mengarang juga di sini ada buat 10 buah susunan kalimat jumlah fi'liyah. 5 dengan menggunakan kalimat yang berkaitan dengan al-qurah. Lalu ada yang kalimat yang berkaitan dengan ad-darrajah. Ngarang juga ini ya. Latihan mengarang di sini bebas kalau mau diisi. Di sini tidak ada i'rab sama sekali dari pelajaran ini karena sudah dibahas sebelumnya dari i'rab berikut. Coba kita i'rab ya. Sedikit di sini kita i'rab la ma'al barqu. Lihat ya, la ma'al barqu. Mari kita i'rab. Masih ingat cara mengi'rabnya? La ma'a dan al-barqu. Kita pisah jadi seperti ini ya. Oke, jadi 2 baris. La ma'a apa? Fi'il madhi. Fi'lun Fi'lun madhi. fi'lun madin. Bagus. Ini i'rabnya ya. Al-barqu apa i'rabnya? Fa'ilun. Fa'ilun, bukan hanya fa'ilun tapi diisi dengan Fa'ilun maf'ul bidhamma. marfu'un. Oke, pelajaran yang kemarin sambil dimeraja lagi bisa dilihat rekaman-rekamannya ya. La ma'a fi'lun madin, al-barqu fa'ilun marfu'un. Oke, ini juga berlaku untuk semua tadi yang kita pelajari ya. Awa dhi'bu juga awa fi'lun madin, adh-dhi'bu fa'ilun marfu'un. Yasqutu thalju. Yasqutu apa i'rabnya? Fi'lun mudhari'. At-thalju fa'ilun marfu'. Terus khudhil kitabah. Nah, ini yang belum nih. Kita belum latihan mengi'rab ini. Khudhil kitabah. Yuk, gimana nih khudhil kitabah i'rabnya? Siapa yang bisa? Oke. Saya tuliskan di sini ya, walaupun nggak tahu dipelajarinya di mana antara. Khudh al-kitaba. Terdiri dari 2 kata ini ya. Oke. Khudh, kita i'rab apa nih? Fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Oke. Fi'lu amrin. Terus al-kitaba ini apa? Maf'ulun bihi Ustaz. Maf'ulun bihi karena nasab akhirannya fathah. Nasab kita isi Mansubun. maf'ulun bihi mansubun. Mansubun. Oke. Katanya setiap fi'il punya fa'il. Di sini kok nggak ada fa'ilnya? Mustatir Ustaz. Oke. Yang sudah belajar pasti nanti ngerti ya. Jadi memang belum dipelajari ini. Yaitu dari kata khudil kitabah, ambillah buku tersebut. Perintahnya kepada siapa? Anta. Anta, kepada kamu. Karena kalau ada orang memerintah, ambilkan buku. Berarti perintahnya kepada lawan bicara, kamu. Oke? Berarti ada kata kamu tapi tersembunyi. Nggak kelihatan. Maka disebut dengan dhamir mustatir takdiruhu anta. Ada dhamir tersembunyi, anta inilah yang menjadi fa'il. Itu ya. Belum dipelajari nggak apa-apa, yang penting saya singgung dikit biar antum juga mulai termotivasi lagi bahwa masih banyak sebenarnya. Ini i'rabnya masih versi simpel banget ya. Belum rinci banget. Jadi ya sementara gitu dulu, insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan besok. Pertemuan sekarang ini sangat pendek sekali, tidak perlu terlalu lama. Besok kita akan masuk kepada jenis yang kedua, yaitu jumlah ismiyah. Yang tadi kita bahas, sempat kita singgung, dan besok insya Allah kita masuk di jumlah ismiyah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.